Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Yustia, NIM 12 dari kelas A3 TBR. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sholat sunnah. Baik, kita langsung ke menuju materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Jadi, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar juga mengharapkan tambahan pahala. Jadi, sholat sunnah bila dikerjakan maka ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, tidak akan mendapatkan dosa. Jadi kesimpulannya, sholat sunnah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapatkan dosa. Selanjutnya kita menuju ke macam-macam sholat sunnah. Yang pertama yaitu ada sholat tarawih, sholat gerhana, sholat witir, sholat id, sholat istisqa, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat sunnah mutlak, sholat istikharah, sholat awabin, sholat duha, sholat wudu, dan yang terakhir sholat tahajud. Selanjutnya adalah sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu pertama sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Contohnya sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat tarawih, dan sholat gerhana. Jadi sholat-sholat jenis ini hukumnya sunnah muakkad bila dikerjakan. Yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Contohnya seperti sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Dan sholat sunnah jenis ini hukumnya adalah sunnah muakkad bila dikerjakan. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang sholat idul fitri. Sholat idul fitri dilakukan setiap tanggal 1 Syawal. Waktunya berlangsung sejak matahari terbit sampai condong ke barat. Disunahkan pelaksanaannya itu lebih di akhir. Sholat idul fitri dilaksanakan di masjid atau di tempat lain yang memungkinkan untuk ditempati, seperti di lapangan atau halaman yang luas. Sholat idul fitri terdiri dari 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad. Selanjutnya adalah niat sholat idul fitri, yaitu usolli sunnatal idul fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat idul fitri 2 rakaat makmum karena Allah. Berikutnya adalah syarat, rukun, dan sunnahnya sholat idul fitri. Yang pertama yaitu berjamaah. Yang kedua takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang ketiga yaitu mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir. Yang keempat adalah setelah takbir yang kedua sampai takbir yang terakhir baca tasbih. Yang kelima adalah membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Wasiyah pada rakaat yang kedua. Yang keenam adalah imam menyaringkan bacaannya. Yang ketujuh, khutbah 2 kali setelah sholat sebagaimana khutbah Jumat. Yang kedelapan adalah baca khutbah Idul Fitri, memaparkan tentang zakat fitrah. Yang kesembilan adalah mandi, berhias, memakai pakaian sebaik-baiknya.
Dan yang ke-10 adalah makan terlebih dahulu pada sholat Idul Fitri. Untuk tata cara sholat Idul Fitri seperti sholat pada umumnya, namun berbeda pada letak niat serta pada rakaat pertama membaca takbir 7 kali dan 5 kali pada rakaat yang kedua, dan membaca surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Wasiyah pada rakaat yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Niatnya adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah. Untuk tata caranya adalah seperti sholat pada Idul Fitri. Yang ketiga adalah sholat tarawih, yakni sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Waktu sholat tarawih adalah setelah sholat isya sampai terbit fajar. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya kita menuju pada tata cara sholat tarawih. Yang pertama, bagi yang mengerjakan 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Bagi yang mengerjakan 8 rakaat, boleh dilakukan 2 salam, boleh juga 4 salam. Salat tarawih boleh dilakukan secara sendiri atau munfarid, tetapi lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Syarat, rukun, bacaan, dan cara mengerjakan sholat tarawih sama dengan sholat fardu. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap 2 rakaat atau 4 rakaat selesai salam disunahkan membaca zikir dan doa. Yang keempat, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang biasanya mengiringi sholat tarawih. Bilangan rakaatnya adalah ganjil. Rakaat witir disunahkan untuk dilakukan setiap malam setelah sholat isya. Jadi, sholat witir bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Lafaz sholat witir adalah usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Untuk tata caranya seperti sholat fardu pada umumnya. Tata cara sholat witir. 1. Jika sholat witir dikerjakan 3 rakaat, maka boleh 2 kali salam, yakni 2 rakaat kemudian diakhiri salam, lalu berdiri lagi sholat 1 rakaat kemudian tahiyat akhir diakhiri dengan salam. Yang kedua, jika sholat witir dikerjakan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat, maka boleh dikerjakan setiap 2 rakaat salam dan di akhir 1 rakaat salam, atau yang diakhiri langsung 3 rakaat tanpa salam tahiyat awal. Yang ketiga, niat sholat witir. Yang keempat adalah setelah sholat witir disunahkan berzikir dan berdoa. Selanjutnya adalah sholat 2 gerhana, yaitu adalah sholat sunnah yang dilakukan karena terjadi gerhana bulan atau matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai sejak gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan sampai gerhana itu selesai.
Untuk niatnya adalah usolli sunnatal khusufi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah. Selanjutnya kita menuju kepada tata cara sholat gerhana, yaitu mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat boleh dilakukan sendiri-sendiri atau munfarid, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Berniat melakukan sholat sunnah gerhana, baik matahari atau bulan, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat Al-Quran, ruku dengan waktu yang hampir menyamai waktu berdiri. Kemudian berdiri dan membaca surat Al-Fatihah diikuti dengan membaca surat yang lebih pendek dari surah yang pertama. Ruku dengan waktu menyamai waktu berdiri. Iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, kembali berdiri, melakukan rakaat kedua dengan caranya yang sama dengan rakaat yang pertama. Hanya rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kemudian membaca tasyahud dan sholawat Nabi, kemudian salam. Selanjutnya, yang keenam, kita akan membahas tentang sholat istisqa, yaitu adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya adalah usolli sunnatal istiqai rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat istisqa 2 rakaat makmum karena Allah. Selanjutnya adalah syarat-syarat mengerjakan sholat istisqa, yaitu yang pertama, 3 hari sebelumnya agar para ulama memerintahkan umatnya untuk bertaubat dengan berpusat dan meninggalkan segala kezaliman, serta menganjurkan beramal soleh, sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rezeki dan datangnya murka Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 16 yang artinya, apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka lebih dahulu kami perbanyak orang-orang yang fasik, sebab kefasikannya lah mereka disiksa, lalu kami robohkan atau hancurkan negeri mereka sehancur-hancurnya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat istisqa, maka kita harus beramal soleh dan meninggalkan segala kezaliman. Yang kedua adalah pada hari keempat, semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi ke lapangan dengan pakaian sederhana tanpa wangi-wangian saat sholat istisqa. Yang ketiga, usai sholat diadakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, dan pada khutbah kedua yaitu membaca istighfar 7 kali. Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya, yaitu khatib disunahkan memakai selendang, dan isi khutbah menganjurkan banyak beristighfar, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan mereka. Saat berdoa hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Dan yang terakhir adalah saat berdoa pada khutbah kedua, khatib hendaknya menghadap kiblat dan membelakangi makmumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dilakukan untuk menghormati masjid, yakni dilakukan sebelum kita duduk. Jumlah rakaatnya adalah sebanyak 2 rakaat. Niatnya adalah usolli sunnatal tahiyatul masjidi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Untuk tata caranya seperti sholat fardu pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat tahajud.
yaitu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu sholat isya sampai dengan fajar shidik atau menjelang subuh. Waktu yang paling utama adalah 2/3 malam, sekitar pukul 2 dini hari. Jumlah rakaat paling sedikit adalah 2 rakaat. Yang paling banyak itu tidak dibatasi. Nah, tata cara sholat tahajud adalah: pertama, niat sholat tahajud. Usolli sunnatal tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah. Kemudian bacaan dan gerakan sholat tahajud seperti sholat fardu 5 waktu, kemudian salam dan doa. Selanjutnya adalah sholat istikharah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Jumlahnya adalah 2 rakaat. Selanjutnya adalah tata cara melaksanakan sholat istikharah, yaitu niat sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah. Kemudian bacaan dan gerakan sholat istikharah sama seperti sholat fardu 5 waktu, kemudian salam dan doa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sholat duha, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada waktu pagi hari. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Adapun waktu yaitu kurang lebih pukul 7 pagi sampai masuk zuhur. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tata cara melaksanakan sholat duha, yaitu yang pertama, niat sholat duha. Usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah. Yang kedua, bacaan dan gerakan sholat duha sama seperti sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga adalah salam, kemudian berdoa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah wudhu, yaitu setiap kali seseorang berwudhu disunnahkan mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Dan cara mengerjakannya yaitu sehabis berwudhu, sebagaimana biasanya kita disunnahkan membaca doa. Selesai berdoa tersebut, lalu kita melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat dengan lafaz sebagai berikut: Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini dikerjakan sebagaimana sholat lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah tasbih, yaitu adalah sholat sunnah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yakni sholat tasbih ini dianjurkan dan diamalkan kalau bisa setiap malam, atau tidak bisa setiap malam maka bisa dianjurkan dengan sekali seminggu, atau bila masih tidak bisa menyanggupinya maka juga boleh dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Bahkan kalau tidak bisa setahun sekali, setidaknya kita melaksanakan sholat sunnah tasbih sekali seumur hidup. Selanjutnya adalah tata cara sholat tasbih, yaitu yang pertama, niat sholat tasbih
yaitu usolli sunnatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali, kemudian membaca surat Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan ruku. Seusai membaca doa ruku, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian i'tidal. Seusai membaca doa i'tidal, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian sujud. Seusai membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud. Seusai membaca duduk di antara 2 sujud, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian sujud kembali. Seusai membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian berdiri rokaat kedua. Lakukan rokaat kedua seperti rokaat yang pertama, kemudian salam. Jadi kesimpulannya adalah jumlah keseluruhan tasbih saat tiap rokaatnya adalah 75 kali. Lafaz tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah taubat, yaitu sholat yang disunnahkan, yaitu dilakukan bagi orang-orang yang melakukan dosa atau merasa membuat dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz niatnya adalah usolli sunnatal taubati rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu, yakni sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan sholat qobliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat rawatib ba'diyah. Selanjutnya kita akan membahas jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu terdiri dari 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 4 atau 2 rakaat sesudah zuhur, 4 atau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya adalah niat sholat sunnah rawatib. Untuk niat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, yaitu usolli sunnatas subahi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk niat sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, usolli sunnatas zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk niat sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur adalah usolli sunnatas zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Untuk niat sholat sunnah rawatib qobliyah asar adalah usolli sunnatal asri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, untuk niat sholat rawatib qobliyah maghrib adalah usolli sunnatal maghribi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib adalah usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Untuk niat sholat rawatib qobliyah isya adalah usolli sunnatal isya'i rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk niat sholat rawatib ba'diyah isya yaitu usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu
kapan saja, kecuali pada waktu yang terlarang, yaitu atau waktu haram, untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Dan jumlah sholat sunnah mutlak rokaatnya itu tidak terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu haram melaksanakan sholat sunnah mutlak. Yang pertama yaitu waktu matahari sedang terbit. Yang kedua sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga ketika matahari sedang tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Yang terakhir adalah ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincir, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Berikut adalah niat dari sholat sunnah mutlak, yakni adalah usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Untuk tata caranya seperti sholat fardu lainnya. Selanjutnya adalah sholat awwabin, yaitu adalah sholat yang dilaksanakan sesudah ba'dal maghrib atau ba'diyah. Jumlah rokaatnya adalah 6 rokaat. Nah, sholat awwabin di sini adalah niatnya adalah usolli rok'ataini sholatan awwabin sunnatan lillahi ta'ala. Sesudah membaca niat, kemudian membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 6 kali, kemudian Al-Falaq sekali, dan surat An-Nas sekali. Demikian kepada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua itu tata caranya seperti rakaat yang pertama. Setelah salam rakaat yang pertama, maka sholat lagi 2 rakaat, dan yang dibaca pada rakaat yang pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah surah yang mana saja, terserah, bebas. Lafaz niatnya sebagai berikut seperti yang di atas saya sebutkan tadi. Sesudah itu berdiri lagi dengan lafaz niat yang sama, kemudian dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian salam. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang sholat hajat, yaitu sholat sunnah yang dilakukan apabila kita sedang akan melakukan hajat. Nah, sholat hajat itu dilakukan antara 2 hingga 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaatnya. Jadi, untuk sholat hajat selain untuk berdoa mendapatkan keinginan, sholat hajat juga memiliki keutamaan. Di antaranya yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perasaan yang tenang dan rasa tawakal yang lebih kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat hajat. Yang pertama adalah niat sholat hajat, yaitu usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran atau surat pendek. Namun alangkah baiknya pada rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas atau Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk yang rakaat yang kedua membaca surat ayat kursi. Kemudian dilanjutkan dengan ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud tumakninah, sujud, kemudian lakukan rakaat kedua seperti tata cara yang di atas. Kemudian salam. Pertama, wudhu dan siapkan seperangkat alat sholat. Kemudian berdiri tegak menghadap kiblat dan mengucapkan niat dalam hati, usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah.
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian membaca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya ruku'. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kembali. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku'. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tahiyat akhir. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.